Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya di acara sosialisasi program D3 Pendidikan Jarak Jauh di Taiwan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Udin Harun Ar-Rasyid. Di sini sekarang saya mendapat amanah menjadi koordinator program pendidikan jarak jauh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kami datang di Taiwan ini dalam rangka untuk sosialisasi pendidikan D3 pendidikan jarak jauh untuk rekan-rekan kita tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke program D3 Teknik D3 PJJ Teknik Informatika, saya ingin perkenalkan dulu, ini adalah kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi tempatnya berlokasi di Jalan Raya ITS, jadi satu komplek dengan kampus ITS di Surabaya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini disebut Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya. Nah, kemudian sebelum masuk ke program D3 PJJ, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sendiri ada berbagai macam program studi, baik itu D3, D4 dan juga S2. Jadi sebagai misalkan untuk yang teknik informatika itu ada D3, D4 yang reguler, teknik telekomunikasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk S2 kita mempunyai dua jurusan, teknik informatika dan komputer, yang kedua adalah teknik elektro. Nah, kemudian yang akan kami sosialisasikan di hari ini adalah tentang D3 PJJ Teknik Informatika, yang saya blok hitam ini ya, D3 PJJ Teknik Informatika. Nah, untuk program PJJ sendiri di kampus PEN ini ada beberapa program yang sudah kita buka, yang saya blok warna kuning itu, baik itu D3 PJJ maupun D4 lintas jalur. Nah, untuk yang D4 lintas jalur itu kita kerjasama dengan politeknik yang lain, misalkan Politeknik Negeri Banjarmasin untuk Poliban, atau juga dengan Politeknik Bangka Belitung, Politeknik Batam yang pernah kita laksanakan. Nah, untuk yang dengan kerjasama Taiwan, ini adalah D3 PJJ. Oke, kita bahas yang D3 PJJ-nya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, ini Kementerian Pendidikan Indonesia sudah mencanangkan kerangka kualifikasi pendidikan Indonesia, KKNI ya, kualifikasi nasional Indonesia. Jadi harapannya untuk rekan-rekan yang lulusan dari vokasional eksul, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu yang S1 ya, bachelor, sarjana, atau program D4. Misalkan tidak ada kesempatan program S1 atau D4, ada pilihan yang lain, entah itu baik D3, D2, atau D1. Nah, kemudian kalau setelah D1 ya tetap bisa melanjutkan ke D3 sampai kelanjutannya. Nah, khusus yang politeknik, kalau sebelumnya tidak bisa membuka program master atau doktor, sekarang ada kesempatan sampai melanjutkan program doktor. Jadi politeknik sekarang bisa melanjutkan sampai ke membuka program sampai doktor engineering. Sehingga harapannya nanti bagi rekan-rekan yang di Taiwan yang lulusan SMA, SMK itu bisa langsung jenjang kita membuka D3 PJJ, kemudian nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih atas lagi jika memang ada keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan. Nah, sehingga untuk pendidikan vokasi politeknik itu ada jenjang semacam ini. Kalau di Indonesia sekarang lagi ngetren pemerintah akan mendirikan akademi komunitas. Jenjangnya D1 dan D2. Kemudian setelah D2 mereka bisa bekerja atau melanjutkan, atau dua-duanya, bekerja sambil melanjutkan kuliah. Sehingga setelah dari D1, D2 ini bisa melanjutkan ke D3. D3 bisa melanjutkan D4 dan seterusnya ke atas. Nah, kemudian untuk yang D3 PJJ ini yang ada di Taiwan rencananya adalah seperti ini. Jadi program D3 PJJ Taiwan rencananya adalah 6 semester atau ditempuh selama 3 tahun. Kemudian ini yang tempatnya di Taiwan, yang ini adalah tempatnya di Taiwan. Kemudian jika ingin melanjutkan ke D4, nanti mungkin ada kesempatan pulang ke Indonesia atau entah itu daftar di PENS atau di kampus lain, bisa dari D3 itu ada namanya D4LJ, lanjut jenjang ke yang lebih atasnya lagi. Misalkan kalau di PEN kita juga punya D4
lanjut jenjang baik itu reguler maupun PJJ-nya. Nah, kemudian untuk melaksanakan program pendidikan jarak jauh di Taiwan ini diperlukan suatu MOU. Sebagai amanat undang-undang itu ada MOU mitra kampus yang ada di Taiwan. Nah, untuk saat ini ini yang akan kami buat MOU adalah antara PENS, Siamolek dan juga NTUST, National Taiwan University of Science and Technology, untuk mengembangkan sistem learning program di Taiwan. Kemudian berikutnya, untuk program jenjang D3 PJJ ini yang perlu ditempuh oleh mahasiswa D3 teknik D3 PJJ ini adalah 110 SKS, kira-kira setara 193 kali 16 jam. Itu yang reguler, yang harus tatap muka. Kalau kelas reguler ya harus tatap muka setiap hari. Tetapi untuk pendidikan jarak jauh nanti kuliahnya bisa dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan, itu mewakili 4 kali pertemuan dalam 1 bulan tersebut. Nah, sehingga untuk program D3 PJJ kira-kira kita laksanakan 6 semester. Rata-rata pembelajarannya adalah per minggu 32 jam. Ya, kalau untuk yang reguler biasanya mereka harus datang ke kampus untuk kuliah. Tapi untuk yang PJJ ini mereka untuk mahasiswa PJJ bisa melaksanakan 32 rata-rata 32 jam per minggu itu melalui online. Jadi belajar mandiri, self study. Nah, kemudian untuk kompetensi D3 Teknik Informatika sendiri ini ada berbagai macam kompetensi yang bisa dipelajari. Baik itu yang pertama misalkan programming, web design, web programming, kemudian sistem operasi, geographic information system, jaringan komputer dan lain sebagainya. Nah, kemudian kompetensi lulusan D3 PJJ sendiri, apa harapannya yang ingin didapatkan di sini adalah bisa salah satu dari kompetensi yang banyak tadi. Dan nanti yang diinginkan lebih spesifik ke pemrograman web, pemrograman misalkan software host, dia mengembangkan sebuah software, atau jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, atau mungkin yang paling umum bagi mahasiswa PJJ biasanya yang diminati adalah sistem informasi. Jadi membangun suatu database digabung dengan sistem informasinya. Kemudian apa biasanya lulusan D3 PJJ atau D3 reguler ya, ini yang setelah mereka lulus apa aja biasanya yang mereka bisa kerjakan untuk bekerja, misalkan ingin bekerja terlebih dahulu sebelum melanjutkan kuliah yang lebih lanjut. Nah, ini berbagai macam jenis pekerjaan yang bisa dimasuki, bisa menjadi programmer, web designer, software software analisis ya, analisa software, kemudian mungkin staff elektronik, data processing dan sebagainya. Sehingga harapannya kami menyediakan program D3 PJJ ini adalah mungkin dari rekan-rekan dari tenaga kerja Indonesia nanti ketika kembali ke Indonesia bisa ada skill tambahan sebagai skill tambahan untuk melanjutkan kerja di Indonesia. Atau misalkan memang keinginan kembali ke Taiwan, itu posisi kerjanya itu bisa lebih meningkat daripada posisi kerja yang saat ini didapatkan, misalkan semacam itu, karena skill dan kompetensi maupun tingkat pendidikannya lebih meningkat. Itu harapan yang ingin kami dapatkan ya. Nah, kemudian untuk di sistem pendidikan jarak jauh sendiri, di sini ada contoh gambarannya. Ini adalah main kampus, itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, yang pojok paling kanan atas itu adalah model kuliahnya yang tatap muka. Jadi tatap muka bisa dilaksanakan di Politeknik, kalau di Indonesia ya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, atau pilihan yang kedua adalah subkampusnya. Kalau di Taiwan nanti ya berarti kita subkampusnya adalah di Taiwan, bisa tempatnya di TDI atau di NTST atau di tempat yang lain yang akan kita gunakan untuk tempat tatap muka dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua, sistem pembelajarannya kita menggunakan video conference. Jadi mahasiswa PJJ nanti kuliah melalui video conference dengan dosen informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Kemudian berikutnya fasilitas lain adalah e-learning, dosen jaga. Jadi ada video conference, ada dosen jaga. Ini adalah nama e-learning. Jadi e-learning di PEN kita namakan sebagai dosen jaga. Maksudnya di malam hari, di waktu yang luang, mahasiswa diharapkan ini untuk belajar mandiri, download materi maupun upload tugas. Ini melalui e-learning dosen jaga. Nanti di saat yang sama dosen PENS itu juga akan ada jadwalnya. Jadwal mereka akan memberikan panduan, tutorial dan sebagainya melalui dosen jaga ini. Jadi itu terjadwal juga, sehingga kita sebut sebagai dosen jaga karena dosen PEN masuk ke e-learning itu ada jadwalnya. Nah, kemudian ini ada kerja praktek atau magang. Mungkin kalau di Indonesia biasanya prakteknya ya di perusahaan-perusahaan itu, tapi untuk yang di Taiwan rencana yang dimaksud kerja praktek atau magang ya di tempatnya kerjanya masing-masing. Misalkan di rumah tangga mungkin dia akan membangun sistem informasi apa gitu ya. Kalau di tempat kerjanya mungkin dia akan membangun sistem informasi apa. Jadi di tempat kerjanya yang dia tempati, jadi tidak di perusahaan lain tidak. Kemudian berikutnya untuk modul pembelajaran kita sediakan gabungan itu tadi. Jadi ada modul interaktif, video interaktif dan sebagainya. Jadi yang modul itu berupa soft copy. Jadi tidak ada buku modul diktat kuliah itu tidak dalam hard copy, kita tidak menyediakan. Jadi semuanya yang kita sediakan adalah berupa soft copy. Ya bisa dipelajari di situ secara soft copy atau kalau di print sendiri ya boleh dipersilakan. Gitu ya. Kemudian ini ada sistem informasi pendidikan jarak jauh. Ya, selain dosen jaga karena nanti mahasiswa D3 PJJ Taiwan adalah statusnya adalah mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, sehingga ada sistem informasi mahasiswa, sistem informasi manajemen untuk mahasiswa, sistem informasi akademiknya. Oke, kemudian ini requirement-nya mungkin bisa saya lewati. Nah, kemudian bagaimana model pembelajaran D3 PJJ? Ini untuk tatap muka teori ini dilaksanakan 1 bulan sekali. Normalnya karena liburnya di Taiwan adalah untuk bekerja itu hari Minggu, tatap mukanya hari Minggu saja, mulai kira-kira jam 8 sampai jam 4. Atau kalau ini saya membuatnya waktu Indonesia, mungkin kalau di Taiwan ya jam 9 sampai jam 5 hari Minggu. Sedangkan hari-hari yang lain ini di malam hari, harapannya mahasiswa ini belajar secara mandiri melalui e-learning dosen jaga. Ini dilaksanakan 1 bulan sekali melalui video conference. Nah, berikutnya untuk praktikum ini juga dilaksanakan 1 bulan sekali, hanya saja tutornya bersama tutor yang ada di Taiwan. Jadi mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Ini pelaksanaannya hari Minggu juga. Jadi dilaksanakan misalkan untuk yang teori tadi adalah di minggu pertama, misalkan itu. Kemudian yang praktikum bisa dilaksanakan di minggu keduanya atau minggu ketiganya, salah satunya. Dosen jaga ini dilaksanakan setiap hari, bisa Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Ini untuk dosen jaganya, e-learningnya, jadwalnya kapan itu tergantung dari dosen pengajar masing-masing. Mungkin ada yang menyeting hari Senin, ada yang menyeting hari Minggu. Jadi itu sehingga pada jam saat itu mahasiswa ketika login ke dosen jaga itu ada absensinya. Jadi ini adalah absensi online. Jadi mahasiswa diharapkan online tak melalui laptop atau smartphone dan sebagainya. Kemudian untuk UTS dan UAS itu dilaksanakan setelah bulan kedua UTS, kemudian setelah bulan keempat itu adalah UAS. Tempatnya tetap di Taiwan. Nanti normalnya di UAS-nya ada dosen dari Surabaya PENS yang datang ke sini untuk mengawasi sekaligus mengevaluasi ujian akhir semester ini. Jadi ada dosen PEN yang datang ke sini paling tidak 1 semester sekali itu ketika ujian akhir semester dan ujian akhirnya, proyek akhirnya. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, ini adalah beberapa fasilitas TIK. Jadi bagi mahasiswa D3 Teknik PJJ Taiwan nanti akan mendapatkan email masing-masing di Student EIP Stasadu. Nah, email ini nanti akan digunakan untuk masuk ke manajemen information system, jadi data mahasiswa, nilainya, semuanya di MIS EIP Stasadu. Kemudian untuk login ke e-learning dosen jaga.
Jadi semuanya pakai user dan passwordnya email sama. Kemudian berikutnya fasilitas yang lain adalah semua materi kuliah yang diajarkan secara video conference itu akan direkam sehingga mahasiswa bisa mengakses hasil rekamannya itu di video.ebis.its.edu. Ini fasilitas yang disediakan oleh manajemen D3 PJJ ya. Ini contohnya untuk email mahasiswa, akan mendapatkan email macam ini untuk interface-nya. Kemudian berikutnya ini juga emailnya. Ini adalah data-data manajemen information system. Jadi semua data mahasiswa, nilai, nanti akan mahasiswa bisa mengakses ini melalui user, email, dan passwordnya. Ya. Ebis.its.edu. Nah, contohnya semacam ini adalah daftar mahasiswa di 4 lintas jalur kerjasama PEN dengan Politeknik Banjarmasin. Maksudnya siapa aja? Nanti mahasiswa yang terdaftar di D3 PJJ Taiwan juga akan terdaftar di datanya guys. Oke, kemudian di sini adalah e-learning dosen jaga. E-learning dosen jaga semacam ini interface-nya, alamatnya di dosenjaga.ebis.edu. Sehingga di situ mahasiswa bisa berinteraksi dengan dosen pengajarnya, download materi, upload tugas, melihat file videonya dan lain sebagainya. Jadi modelnya semacam ini. Contohnya di sini adalah ini kalau ini halaman dosen ya. Ini saya bukakan halaman mahasiswa. Ini modelnya semacam Facebook. Di tengah ini bisa digunakan untuk forum chatting, dan di sebelah kiri dan kanannya ini adalah daftar kuliah yang diikuti. Jadi semacam ini. Nah, contohnya untuk jadwal dosen jaga bisa dilihat di sini jadwal dosen jaganya. Dia ikut kuliah apa saja akan tampil di sini. Jadi nama dosennya siapa, dosennya sedang online atau tidak, dan jadwalnya apa, nama kuliahnya apa yang diaku oleh dosennya tersebut. Ini fasilitas dosen jaga. Kemudian contoh berikutnya, fasilitas berikutnya adalah fasilitas upload tugas untuk mahasiswanya. Jadi mahasiswa bisa mengupload tugas-tugasnya melalui online maupun download mata kuliah, bahan kuliahnya. Juga bisa pesan. Kemudian di sini untuk video conference ini bisa dilaksanakan melalui video conference berbasis web. Jadi janjian dengan dosennya nanti ada ruangan tersendiri untuk langsung broadcast dari masing-masing tempatnya, jadi masing-masing tempat kerjanya ya. Itu video conference dengan dosen yang ada di PEN. Oke, kemudian contoh ini berikutnya adalah materi yang video.ebis rekamannya gitu ya. Itu modelnya. Ini saya lewati. Nah, kemudian berikutnya untuk bisa menyelesaikan program D3 PJJ ini, apa aja yang harus dikerjakan, ditempuh? Yang pertama, ini adalah perkuliahan. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, perkuliahannya. Kemudian berikutnya praktikum. Jadi kuliah tatap muka langsung video conference dengan dosen PENS. Kemudian praktikumnya dengan tutor yang ada di Taiwan. Berikutnya adalah ada seminar proposal proyek akhir itu di semester 5. Sedangkan semester 6-nya itu adalah seminar proyek akhirnya. Nah, kemudian berikutnya untuk bisa lulus program D3 PJJ ya, teknik informatika, ini selain sudah mengikuti perkuliahan teori, praktikum, kemudian menyelesaikan proyek akhir, itu ada tambahan. Nanti kita akan men-training secara mandiri. Ini ada entah bisa pakai TOEFL atau TOEIC minimal 450. Ini untuk bisa lulus D3 teknik PJJ. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk itu. Misalkan nanti kerja di Taiwan setelah 2 tahun ya, 2 tahun harus pulang ke Indonesia, apakah masih bisa melanjutkan? Di PEN sendiri itu ada program PJJ yang di area Jawa Timur, sehingga nanti ketika pulang ke Indonesia bisa melanjutkan gabung langsung sebagai mahasiswa PJJ yang langsung kuliah di kampus PEN. Jadi semacam itu. Itu beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini adalah dosen pengajarnya yang akan mengajar di PEN jurusan
teknik informatika ya, ketika PJJ-nya. Mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ini daftar dosennya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di sosialisasi ketika PJJ Taiwan ini. Silakan mungkin ada masukan atau tambahan atau pertanyaan. Ya. Untuk biayanya kira-kira berapa? Nah, untuk biaya SPP normalnya yang sudah kita sampaikan itu adalah SPP setiap semester itu adalah 5 juta rupiah per setiap semester. Sedangkan nanti untuk pendaftar yang pertama ini ada beasiswa dari Siamulek sebesar 1 juta, sehingga untuk SPP itu semester pertama itu adalah 4 juta. Kemudian bagaimana untuk semester berikutnya? Ini PEN dan Siamulek sedang mengusahakan kita mencari partner untuk yang menyediakan beasiswanya. Jadi nanti kalau dapat rencana kita sudah berusaha menghubungi Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, sehingga kalau bisa mendapatkan support dari situ untuk membayar tuition fee-nya atau SPP-nya tersebut, sehingga nanti harapannya biaya yang dikeluarkan SPP dari untuk TKI itu bisa berkurang. Jadi dari 5 juta entah nanti harus membayar 4 juta aja atau 3 juta per semesternya. Itu untuk SPP-nya. Bisa dicicil, Pak? Untuk SPP ini bisa jika tidak bisa bayar langsung, kita bisa sudah membuat mekanismenya, bisa dicicil dalam 1 semester itu bisa maksimal 3 kali ya, normalnya 2 sampai 3 kali. Misalkan dari 5 juta itu ya, mungkin dibayarkan 2 juta dulu, 2 juta, kemudian 1 juta misalkan semacam itu. Untuk yang normalnya biasanya membayarnya langsung 5 juta misal full gitu ya. Nah, untuk yang ingin mendapatkan keringanan bisa bertahap itu membuat ya surat permohonan biasa untuk supaya di sistemnya dibuatkan untuk bisa dicicil bertahap. Oke, dari Mas Edi ada nanti bisa diskusi lebih lanjut, atau mungkin dari Mas Jendra ya. Untuk lulusan dari PJJ Taiwan, apakah ada bursa kayak di SMK itu PKK, bursa kerja khusus gitu, karir gitu? Apakah ada informasi semacam itu? Di PEN, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu ada bagian di bawahnya kemahasiswaan, itu bagian job arrangement system. Jadi nanti bisa dibuka misal di websitenya itu di websitenya alamatnya JAS.edu. Jadi JAS singkatan dari Job Arrangement System. Jadi setiap tahun kita mengundang berbagai partner industri yang sudah berpartner dengan PEN itu untuk membuka forum bursa kerja di situ. Setiap tahun kita adakan. Karena PEN itu juga satu komplek dengan ITS ya. ITS pun juga ada bursa kerja setiap tahun juga. Jadi nanti bagi lulusan PEN kalau ingin mencari kerja bisa gabung ke, tidak hanya di PEN saja. Kalau bursa kerja sebenarnya di setiap kampus itu pasti ada. Di PEN ada, di ITS ada. Nanti kalau bursa kerja di UNER itu juga ada. Kalau itu di area Surabaya. Jadi masalah bursa kerja banyak sekali lah untuk lowongan kerja itu sebenarnya. Mungkin ada lagi Mas Jendra yang bisa mungkin mewakili dari rekan-rekan dari TKI. Untuk PJJ Taiwan ini ditempuh berapa tahun, Pak? Untuk aturan dari ini ya, Kementerian Pendidikan maupun yang dilaksanakan di PEN, D3 normalnya adalah 3 tahun, D3 ya. Jadi selama 6 semester. Ya, misalkan ada rekan TKI yang di sini masih ikut kuliah 1 tahun, kontrak kerjanya habis, atau mungkin pulang ke Indonesia butuh waktu ya untuk cuti, kan tidak bisa langsung kuliah misalkan itu. Kita harus mungkin ada yang harus nikah dulu atau punya rumah dan sebagainya. Itu ada mekanisme untuk cuti. Bisa cuti 1 semester, maksimal adalah 2 semester. Jadi selama kuliah itu ada
masa cuti dua semester. Jadi untuk mungkin ada keperluan sesuatu sehingga tidak bisa melanjutkan kuliah, cuti terlebih dahulu. Untuk program PJJ ini kalau settingan dari yang kami tangkap dari Kementerian Pendidikan Kemendiknas ya, termasuk juga dari PN, ini akan dikembangkan terus, jadi akan berlanjut terus, merupakan menjadi tren baru. Misalnya begini, tidak semua ini ya lulusan SMK, SMA itu punya kesempatan semua bisa masuk ke perguruan tinggi, sehingga jalur alternatif yang bisa memungkinkan ini rekan-rekan kita untuk belajar itu adalah dengan melakukan pendidikan jarak jauh, karena tidak semuanya bisa masuk ke program reguler baik itu D3, D4 atau S1, karena perguruan tinggi di Indonesia masih kalau rasionya itu masih sedikit dibanding dengan jumlah yang ingin kuliah. Nah, selain itu juga ada faktor mungkin belum bisa langsung kuliah karena faktor biaya. Rekan-rekan termasuk yang di Taiwan ini banyak yang kerja dulu, tapi ada keinginan untuk sekolah. Nah, itu banyak sekali sebenarnya yang berminat semacam itu, sehingga kita memfasilitasi adanya D3 pendidikan jarak jauh, termasuk juga ada rencana paket C, paket B, atau mungkin universitas terbuka juga. Itu untuk memfasilitasi bagi rekan-rekan yang ingin kuliah tetapi tetap bisa bekerja. Ya, ini adalah PJJ, ini adalah tujuannya itu memfasilitasi teman-teman yang bekerja tetapi ingin tetap belajar, meningkatkan kapasitas ilmunya maupun mungkin mendapatkan gelar pendidikan yang lebih tinggi sekaligus belajar. Dan ini untuk membuka program PJJ ini, normalnya kita membuka dalam satu angkatan itu satu kelas itu antara 25 sampai 30 orang, karena itu sudah sangat banyak, 25 sampai 30 orang setiap angkatan, sehingga nanti ini berbeda ya, PJJ berbeda dengan D3 reguler. Kalau reguler waktu pendaftaran dan ujian itu fix, harus sama, harus tepat waktu gitu ya. Tapi untuk PJJ ini nanti kita tunggu kuota itu sampai 25, 30 orang, nanti kita jalankan. Jadi misalkan rencana yang bulan Desember ini mau dijalankan, nanti kita lihat kuotanya dulu. Nanti kalau belum memenuhi kuota itu bisa kita extend terlebih dahulu, extend mungkin 1 bulan, 2 bulan, baru kalau sudah 25 atau 30 orang baru kita buka programnya, kita jalankan mulai kuliah. Kita lihat nanti bagaimana minat dari rekan-rekan kita yang ada di DKI. Kalau memang banyak sekali yang berminat di D3 PJJ ini, kita akan memfasilitasinya kuota. Kalau memang ternyata belum ada, tidak apa-apa, kita bisa extend. Nah, 2 bulan, 3 bulan baru kita, kalau sudah 25 sampai 30 orang itu baru kita membuka. Jadi kalau waktunya PJJ ini fleksibel. Pendaftarannya setiap semester apa setiap tahun? Normalnya kita setiap tahun, 1 tahun. Jadi 1 tahun satu angkatan. Jadi yang hari Minggu untuk tatap muka itu ada 2 jenis. Tatap muka kuliah teori dan tatap muka kuliah praktikum. Kuliah teori itu hari Minggu, Pak. Karena liburnya lembaga kerja di Indonesia dijadikan hari Minggu. Jadi kuliahnya ya hari Minggu misalnya. Misalkan minggu yang pertama setiap bulan, ini kan minggu ke-1, ke-5, 19 sama 13 ya, misalkan gitu. Nah, kemudian yang praktikum ini juga hari Minggu, tetapi yang minggu kedua, kemudian setiap bulan. Jadi itu. Nah, normalnya mahasiswa itu mestinya akan ketemu meluangkan waktunya itu dalam 1 bulan 2 kali. Jadi satunya kuliah teori, satunya kuliah praktikum. Nah, normalnya 4 kali itu harus hadir. Kalau ini batas tidak masuk itu 1 kali saja, jadi 3 kali harus masuk. Nah, itu kalau normalnya di PJJ yang ada di Surabaya. Nah, nanti kalau misalkan tidak masuk, biasanya itu tergantung kebijakan dari dosennya, pengajar masing-masing. Ada yang menambah tugas untuk sebagai pengganti tidak masuk. Karena aturannya sebenarnya kalau dari 4 kali mata kuliah, 4 kali pertemuan itu ternyata
dia tidak masuk 2 kali kan tidak bisa ikut UTS atau UAS. Nah, supaya menghindari ini, salah satu nanti kebijakan dari dosennya masing-masing mungkin bisa menambahkan tugas sebagai pengganti tidak masuknya itu. Asalkan harus ada izin tertulis atau tulisan entah melalui apa ke dosen pengajarnya. Berarti yang kuliah yang video conference itu tetap harus datang ke subkampusnya, harus berkumpul seperti itu, atau bisa seperti itu masing-masing? Kalau PJJ normal di Indonesia, mereka akan kumpul di subkampusnya, kan perlu ada Polikom. Nah, untuk di PJJ Taiwan nanti itu tergantung ada kesiapan. Kalau Polikom jelas tidak ada. Nanti kita tanya ke NTSD kalau memang di situ ada Polikom dan video conference-nya, kumpulnya di NTSD. Tetapi jika tidak ada, solusi yang lain untuk video conference adalah video conference yang berbasis web, bukan melalui Polikom itu. Jadi kalau berbasis web itu tadi bisa dari tempatnya masing-masing. Nah, ketentuan seperti itu nanti belum bisa ditentukan sekarang. Nanti karena masih melihat ke NTSD-nya sama jumlah mahasiswa, persebarannya mahasiswa ini. Kalau persebarannya ternyata banyak, ada yang di Kaohsiung, di Taiwan, nyebar gitu ya. Mungkin kalau disuruh kumpul itu kan juga cost juga bagi teman-teman kita, itu biaya besar. Sehingga alternatifnya adalah memakai ini. Jadi coba saya bukakan dulu. Nah, ini video conference yang berbasis web, English meeting. Biaya pendidikan ini per semester normalnya adalah 5 juta. Tadi sudah saya sebutkan bisa ada beasiswa dari Sabolek per mahasiswa ini 1 juta. Kemudian ada biaya lain-lain ini di awal saja 350.000. Di situ nanti untuk kartu mahasiswa, acara informasi perguruan tinggi, pembuatan KTM maupun ATM. Jadi KTM sama ATM ini bisa digunakan di Indonesia karena kita kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi kartu ATM dan kartu KTM dan ATM-nya itu jadi satu. Jadi kartu mahasiswa dan juga ATM Bank Mandiri untuk pembuatan. Nah, untuk biaya SPP 5 juta ini semuanya atau 4 juta ini ya digunakan untuk proses pembelajaran yang ada secara online. Jadi bisa untuk kegiatan mahasiswa yang ada di D3 PJJ di Taiwan, atau juga untuk proses pembelajarannya nanti untuk penyediaan distance learning yang ada di Bench maupun di Taiwan. Selain itu juga karena nanti dibutuhkan ini ya untuk UTS maupun UAS atau proyek akhir, itu ada dosen PEN ya, ada yang dosen PEN yang kesini, itu juga semuanya akan digunakan untuk biaya proses pembelajaran tersebut. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, sebenarnya kalau rekan-rekan bisa membuka pab.ipis.edu, jika ada permasalahan-permasalahan bisa mengirim email ke sini tc.ipis.edu. Di sini saya juga akan menerima email yang dikirim ke tc.ipis.edu. Sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan proses pembelajaran itu sudah lengkap informasinya yang ada di website. Kita belajar membaca informasi secara online di website karena nanti inti dari kekuatan dari mahasiswa D3 PJJ pendidikan jarak jauh ini adalah ini kemampuan belajar mandirinya, terutama belajar mandiri itu melalui online. Jadi semua informasi kita akan online kan, nah itu informasi prosedur pendaftaran, biaya, mata kuliahnya apa, jadwal kuliah, terus jadwal ujian, mata kuliahnya apa aja yang dipelajari, semuanya secara online. Jadi diharapkan program mahasiswa program D3 PJJ ini adalah bisa mandiri dan kreatif ya, memanfaatkan informasi-informasi secara online karena semuanya akan kita sediakan secara online bahan-bahan yang kita pelajari. Normanya kalau mahasiswa reguler itu dibatasi waktu, misalkan sebelum mulai kuliah datanya sudah harus lengkap. Tapi untuk PJJ luar negeri, PJJ Taiwan ini ada tenggang waktu sampai 1 semester. Misalkan data-datanya mungkin masih di Indonesia belum sempat
dikirimkan tapi sudah masuk kuliah, silakan ikut kuliah dulu. Dibatasi sampai dalam waktu 1 semester itu untuk melengkapi, misalkan transkrip ijazahnya yang terregistrasi belum sempat dikerjakan, belum dikirim gitu ya. Jadi diberi batas waktu, kita bisa mengextend sampai 1 semester untuk mengumpulkan datanya. Oke, nanti jika ada pertanyaan, ini semua informasi sudah kami online-kan di pmb.pmb/1. Jadi PMB singkatannya biasa penerimaan mahasiswa baru. Jadi semua informasi penerimaan mahasiswa baru PAIN, baik itu kelas reguler, PJJ, program S2, semuanya ada di sini. Jadi tinggal dicari aja linknya nanti untuk PJJ Taiwan, D3 PJJ Taiwan. Ini semua informasi ada di situ. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang menghadiri sosialisasi PJJ ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan juga mohon bantuan khususnya untuk PPI Taiwan, nanti tak tolong Mas Nedi dan juga Mas Jendra ya, untuk mungkin bisa menginformasikan program ini ke rekan-rekan, khususnya rekan-rekan tenaga kerja Indonesia. Karena pada dasarnya harapan kami adalah kita yang mempunyai fasilitas pendidikan ini memberikan fasilitas ya, solusi fasilitas, kita membuka kesempatan, mungkin ada dari rekan-rekan tenaga kerja Indonesia ini yang dulu sebenarnya ingin melanjutkan kuliah, tapi mungkin ada kesempatan entah karena keterbatasan tempat di kuliah, keterbatasan ekonomi dan sebagainya, sehingga harus bekerja terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buka kesempatan itu sehingga rekan-rekan tetap bisa bekerja dan tetap bisa kuliah. Jadi dua-duanya bisa dijalankan, bekerja sambil kuliah juga, sehingga kebutuhan keluarga ekonomi juga tercukupi, kebutuhan untuk meningkatkan jenjang karir atau skill keilmuan ya juga tetap bisa ditingkatkan. Baik, terima kasih. Semoga ada manfaatnya dari program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.